Lanjut ya, ini video 574 mengenai ilmu perang ya. Ilmu perang ini rupanya bikin nagih ya. Sekarang itu begini ya, ada pertanyaan, ilmu perang itu nomor satu apa? Satu ya, dalam rumah tangga itu perang gitu, ada suami sama istri. Kalau yang menang suami KDRT ya, istrinya digebukin. Ada yang istrinya menang, itu ada suaminya polwan dibakar sama dia. Itu orang gila ya. Yang kedua adalah perang yang terbesar adalah perang untuk memenangkan parpol. Sekali lagi, ini adalah edukasi ya, bukan gerakan politik ya. Gitu. Yang ketiga adalah kenapa Prabowo itu takut sama Jokowi? Jadi kita bahas satu persatu, 20 menit tapi selesai. Pelan-pelan ya. Apakah perang yang terbesar itu dalam rumah tangga? Iya benar. Iya benar. Kenapa Islam itu mayoritas ya? 90% penduduk Indonesia itu Islam. Kenapa kok nggak merdeka gitu? Kok miskin gitu loh? Ya, karena dalam rumah tangga itu ya ada unsur perang, Pak, gitu loh. Kalau istrinya itu harus mengalah terus, istrinya harus mengalah terus. Kalau suaminya goblok, rumah tangga itu runtuh, Pak. Berapa tingkat perceraian di Indonesia? Tinggi sekali. Kenapa? Karena istrinya harus nurut, gitu loh. Sedangkan menurut probability ya, kemungkinan untuk menang itu kadang istrinya, kadang suaminya. Putin itu lebih tinggi dari Soeharto. Ibu Kristiani Yudhoyono itu lebih tinggi dari SBY. Ibu Maruli Simanjuntak itu lebih tinggi dari Pak Maruli. Ibu Agus Subianto itu lebih tinggi dari Pak Agus. Kamu cek aja. Termasuk Ibu Prabowo Subianto itu lebih tinggi daripada Prabowo. Kamu cek aja. Oleh karena itu, ya, dalam rumah tangga ini harus diatur. Kalau terjadi konflik, jangan asal menang aja suaminya. Kalau suaminya nggak kerja, bagaimana? Itu satu. Kedua, kalau kamu berpartner, ya, kamu berpartner dengan orang yang selalu kalah, ya ibarat naik tangga, kamu itu seperti kanguru, lompat sendirian gitu loh. Dalam naik tangga, kadang suaminya yang maju, kadang istrinya yang lebih maju, kadang suaminya lebih maju, kadang istrinya lebih maju. Kamu seperti Soeharto. Yang menerima mandat itu adalah Ibu Tin. Yang menerima mandat itu adalah Ibu Ani Yudhoyono. Yang menerima mandat itu adalah Ibu Luhut Panjaitan. Yang menerima mandat itu adalah Ibu Maruli Simanjuntak. Yang menerima mandat itu adalah Ibu Maruli Simanjuntak. Coba cek. Oke, jelas ya. Jadi kadang-kadang istrinya yang menang, kadang-kadang suaminya yang menang. Ya, Ibu Tin itu enggak pernah ngeyel, ya, dia cuma senyum-senyum aja. Kata Pak Harto, kan Ibu Tin tuh suka marah-marah ya, karena dia tuh menyarankan ini untuk jadi jenderal gitu kan. Terus Pak Harto bilang, piye toh Bu, itu keliru toh Bu gitu. Tapi ya Soeharto juga nggak pernah ngeyel, dia cuma senyum. Ya Ibu suruh dia jadi jenderal, piye toh Bu, belum pernah ikut perang kok, gitu. Tapi dia nggak membantah. Waktu Ibu Tin mati, Pak Harto juga jatuh karena mandatnya dari Ibu Tin. Saya pengen tahu, coba cek kepada Ibu Maruli Simanjuntak. Coba cek. Itu satu ya. Kedua,
bahwa perang yang terbesar adalah perang bagaimana cara membesarkan parpol. Enggak juga. Enggak juga. Nasdem itu hebat, dia pernah jadi jaksa agung. Nasdem itu hebat, dia gedungnya paling bagus. Sekarang bubar. Apanya kurang apa? P3 bubar. PDIP entar lagi bubar. Kenapa? Ngeyel sama Prabowo, ngeyel. Itu seperti kamu itu ya. Ya, seperti ya gitulah. Gitu loh. Sekarang nih yang berkuasa tuh Prabowo, dia ngeyel. Mati lampu, Pak. Mati lampu. Gitu loh. Jadi, kenapa sih kok bisa menganggap bahwa parpol itu paling berkuasa? Parpol mana yang berkuasa? Parpol itu bego semua. Coba sekarang yang menteri koordinator itu siapa? Ketua Golkar. Ketua Golkar loh, Erlangga itu kayak orang blow on. Lolak, kalah sama orang Papua. IQ-nya orang Papua itu kan kadang-kadang lebih rendah ya. Secara umum loh ya. Siapa lagi? Partai PBB itu jadi menteri koordinator. Enggak jelas partainya ada apa enggak. Satu lagi apa? PAN. PAN itu kan partai artis nasional. Isinya itu cuman Ayu Ting Ting. Siapa lagi? Hanura udah bubar, Pak. Udah nggak bisa makan. Siapa lagi? Gerindra. Ya, Gerindra aja. Ya kan? Cuman Gerindra yang bener. Yang lain kan lolak. Gitu loh. Coba. Semua partai itu kalah sama PSI. Kalah sama Jokowi. Gitu loh. Yo, kalau gitu Jokowi hebat, Pak. Kata siapa? Jokowi itu udah diracun bulan September tahun 2024. Nggak mempan, diracun lagi pada September 2025. Itu di Vatikan. Gitu loh. Duh, kalau gitu nggak benar kalau Prabowo itu takut sama Jokowi. Ya enggak lah. Dia itu kan estafet ya. Artinya itu Jokowi mendahului. Jokowi yang memberi tongkat. Tongkat apa, Pak? Satu, tongkat rekening. Waktu Prabowo naik, rekening kosong kok. Kenapa? Karena ada di tangan Jokowi, ada 1.000 triliun. Itu ada di rekening Jokowi. Lupa kalau gitu pemimpin kita yang tertinggi Jokowi. Enggak juga. Asalnya dari rekening Jokowi. Kemudian Prabowo itu ditelepon sama Trump. Prabowo, my friend, gitu kan. Biasa Trump kan gitu, gaul ya kan, gitu. Dia ngomong, saya mau ngutang duit ke Soeharto, gitu. Oh ya, berapa? Ya 5.000 triliun, gitu. Prabowo juga bingung. Kata dia, gua ngutang sama Jokowi 1.000, ya kan. Ini Trump mau ngutang lagi 5.000. Terus dia ngomong, Trump, kamu kok tahu sih ada rekening bapak saya, Trump? Gitu. Iya, gue tahu, gitu. Gue tahu. Pan yang bayar IGGI itu kan bunganya kan masih di sono, gitu. Oh, berapa? 3.000 triliun tiap tahun. Loh, sekarang ada berapa? Ya, rekeningnya Soeharto itu ada 100.000 triliun. Kenapa gua nggak tahu? Gitu. Kata Trump, Himene ketehe. Lu yang anaknya Soeharto, lu nggak tahu. Ya kan? Salah lu sendiri, gitu loh. Jadi akhirnya, karena Trump utang 5.000 triliun, ya Prabowo diajak BOP. Giliran Prabowo diajak BOP. Indonesia ngamuk-ngamuk, Indonesia melaknat Prabowo. Gimana coba? Prabowo mau ngasih makan negaranya. Mau minta pulangan utang Amerika yang 5.000 triliun. Dilaknat. Coba kalau Prabowo pindah ke Jordania. Apa itu nggak kembaliannya dibalikin ke Jordan? Itu babak satu ya. Kita lanjut babak kedua.